Hai, nama saya Henry dan ini adalah catatan pinggir dari saya. Matahari baru. Oke. Nah, saya ketemu sama Reni Agustin. Udah on ini ya. Oh, selalu on, always on. Ya nggak? Ya nggak, Ren? Apa Tahu gitu kan kabar? dandan dulu lipstick dulu. Oh, gimana Baik. bisa pakai lipstick? Nggak ada gunanya juga lipstick. Ya, Baik, baik. Minggu pertama social distancing terlewati. oke. So, apa yang ini kan topiknya kali ini tentang mengenali jati diri atau menemukan jati diri. Oh iya. Ya nggak? Lebih mengenal diri sendiri dengan dekat. Ya. Oke. Nah, kamu kan adalah orang yang untuk mengenali diri sendiri aja udah lumayan lama ya. Oh, itu ternyata tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Selalu aja ada penemuan-penemuan baru. Tapi mungkin Ren ada yang lagi dengerin podcast ini mungkin pengen tahu Reni Agustin tuh siapa sih? Lagi ada di mana sih? Boleh ceritain nggak sedikit? Boleh. Aku aku adalah anak desa. Dari mana? Jadi besar besar di Cilacap bersama orang tua di Cilacap sampai SMA. Kemudian pertama kali berpisah dari keluarga, kuliah di Yogyakarta tentunya, em, kota pendidikan dan budaya. Terus udah deh sejak lulus SMA, kemudian lebih banyak tinggal sendiri. Sebenarnya nggak pernah tinggal balik di Cilacap lagi sih. Cuman masih sering pulang ya, ngempeng. Tinggal di Jogja, di Semarang, di Jakarta. Kemudian sekarang stranded di Kambodia, di Wow. Phnom Penh. Wow, jauh sekali dari Cilacap ke Phnom Penh. Jauh di mata, dekat di hati. Apa yang membawa kamu ke Phnom Penh, Ren? Kesempatan. Oke, kenapa kamu em, menarik ini Kenapa? bicara tentang kesempatan? Iya. Jadi sebelum in short, setelah lulus kuliah dengan ketakutan atau kemalasan untuk bertanggung jawab. Jadi maunya maunya belajar tapi digaji kan. Masih belum tahu apa yang dimau. Kemudian ini baru lulus kuliah ya, ada opportunity untuk menjadi MTP di sebuah korporasi ternama di Indonesia. Pikirannya kalau misalnya MTP itu kan belajar ya gitu, belajar setahun digaji, ya ampun gitu, heaven banget. Iya, surga banget kan. Lulus kuliah belajar lagi tapi digaji, udah lah. Em, Awalnya mikir, karena backgroundnya teknik sipil, awalnya mikir cuman ya udahlah tahun 2 tahun gitu, kemudian kembali ke dunia sipil. Apakah kemudian, karena orang tua sempat expect di pemerintahan ya, sedikit PNS PNS gitu ya, semua sebagian besar pada masa itu kan orang kayaknya di PNS, harapan sekali gitu. Aku pikir bakal setahun 2 tahun di situ, kemudian kembali coba PNS. Ternyata kebablasan sampai 9 tahun, terlalu cinta gitu. Kemudian udah 9 tahun di sana, terus tetap 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 dengan prinsip yang aku nggak mau jadi manajer, nggak mau bertanggung jawab sama hidup orang gitu. Aku masih nggak tahu apa yang aku mau. Gimana bertanggung jawab sama hidup orang gitu, sama hidup sendiri aja masih belum merasa benar. Tapi kemudian itulah penemuannya, bahwa ternyata ya bisa bisa sambil berproses gitu, karena bertanggung jawab sama diri sendiri itu tidak tidak pernah sampai, kita tidak, aku pribadi aku rasa tidak pernah sampai 100% memahami diri sendiri, tahu bagaimana mentreat diri sendiri yang benar gitu. Jadi dua dua hal itu ternyata bisa dilakukan secara bersamaan dan malah malah rewarding. Tapi aku tak tahu kemudian setelah di sini. In short, waktu di Indonesia, uh,
bergeraklah dari satu departemen ke departemen lain gitu kan ya selama 9 tahun. Em, Cobain bagian ini, cobain bagian itu gitu. Kemudian pada satu momen kayak kayaknya aku pengen cobain dunia lain selain korporasi gitu kan. Cuma kan ya eh, waktu itu sih angan-angannya ideal banget, pengen impactful gitu. Mulailah mencari-cari pada tahun itu juga aku sebagai sebagai orang mayoritas Jawa Muslim gitu di tahun 2016 2017 aku lupa. Itu zamannya pemilihan gubernur Jakarta dan kita punya isu dengan isu agama di mana saat itu um, dua kubu kandidat yang satunya di di accuse blasphemy terhadap Quran yang mana sebenarnya aku standing ke orang itu gitu. Jadi aku sebagai orang mayoritas yang selama ini privilege banget hidup di Jawa, kemudian Muslim, pengen banget hidup di daerah minority gitu. Yang sebagai minority, pengen merasakan berempati terhadap orang itu, kemudian juga pengen memberi impact yang lebih gitu kan. Terus mulailah mencari mencari uh, aktivitas atau role yang bisa memenuhi keduanya. Either NGO di Afrika, gitu kan. NGO kan impactful-nya di Afrika adalah minoritinya atau mencari beasiswa di Eropa. Beasiswanya tentang social development. Masih proses pencarian itu kenapa masih ragu karena saat itu uh, punya cicilan rumah gitu kan ya. mau 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 berusaha ideal gitu bermanfaat buat lebih banyak orang tapi juga nggak mau ujung-ujungnya merepotkan diri sendiri atau merepotkan orang tua karena punya cicilan kan. Jadi adalah itulah pikiran yang aku masih tetap harus menerima setiap bulan uang segini even itu either itu NGO atau scholarship. Jadi masih belum terwujud sampai suatu cerita. Kenapa? Sorry. Sampai hari ini alhamdulillah ya dibayar lunas nas. Oke. Jadi ada cerita menarik waktu itu yang Indian adalah bertemu lagi dengan salah satu uh, pimpinan bos di masa sebelumnya. Kemudian ditawarkanlah untuk sebuah kerja di perusahaan di Kamboja gitu kan. Awalnya ditawarkan ke bidang yang masih berhubungan dengan civil engineer. Itu cuman memang pada waktu pertama kali bertemu udah langsung bilang saat ini lebih ketertarikannya kepada people empowerment, kepada development gitu kan. Terus dan menceritakan pula sedang beraspirasi mencari hidup di tempat lain yang aku sebagai minority gitu kan. Dan itu kemudian pas banget dan memang ya mantan pimpinan ini sih kayaknya paham banget psikologis and how to talk people, tahu apa tujuannya dan bagaimana fulfill itu gitu. Dan dia berargu bahwa oke, pertama ini adalah Kambodia. Kamu bayangin aja Indonesia 30-40 tahun yang lalu. In a way, kalau kamu bekerja di sana, kamu ikut membantu mendevelop orang-orang sana gitu. Jadi itu terfulfill kebutuhannya. Nomor 2, ini adalah Kambodia. Kalau in terms of agama, majority adalah Buddha gitu. Dan kamu akan menjadi minority di sana. Sudahlah ya. Kemudian aku yes, I was sold gitu. Yes, aku merasa oke, kalau gitu. Dan kenapa enggak cobain. Dan faktor lain adalah karena aku sering banget pulang ke Cilacap. Kambodia dibandingkan dengan Eropa atau dengan Afrika kan relatif lebih dekat gitu. Nggak pernah kedengeran. Siapa sih yang kepikiran Kamboja? Nggak ada. Aku nggak pernah kepikir bahkan end up di Kamboja. Anyway, ya sudah. Kemudian di sinilah sekarang gitu. Tahu nih Reni menemukan jati diri ya
9 tahun berproses. berproses untuk mencari ke sana. Kemudian kamu mendapatkan sebuah offering atau tawaran untuk berada di Kambodia, ya kan? Ya, Ini pasti ya, menemukan dilematis lagi dalam kehidupan kamu pada saat itu gitu. ya, Cek ya, ya. antara iya aku terima apa enggak ya. Boleh ceritain kali Benar. kan pengalaman menghandle kegalauan itu. Wih, eh, aku beruntung banget karena punya banyak support system gitu. Pada saat setahun menjadi trainee di korporasi perusahaan itu, in a way karena kan dari satu bidang ke bidang lain ya, dan di setiap bidang ada mentornya gitu ya. Nah itu kayaknya momen paling menentukan hidup aku sekarang gitu, karena di sana bertemu dengan beberapa mentor yang masih berhubungan dan masih bisa ditanya, even udah nggak secara profesional bekerja bersama lagi. Salah satunya adalah orang yang sedang kita bimbing, sedang aku ajak bicara sekarang. Ya, yang secara annoyingly terus mempertanyakan gitu. Apa sih tujuan hidup kamu? Apa sih arti manfaat? Ya, jadi aku beruntung banget punya support system yang kuat. Pertama keluarga, em, tapi itu adalah galaunya juga gitu. Karena dari to be honest, dari kecil tidak pernah punya pengalaman atau punya kesempatan di mana aku harus menentukan apa-apa sendiri. Semua given gitu. Pergi ke sekolah yang dituju mana, kemudian jurusan yang diambil apa gitu. Nggak nggak harus mengambil decision sendiri, udah enak banget ya. Jadi aku tahu keluarga pasti support gitu akan ada di sana, dan itu buat aku adalah safety net kalau kemudian keputusan yang aku ambil tidak berhasil atau ya membuat aku menderita. Nggak salah sih, karena aku sih pikir keputusan nggak ada yang salah, gimana kita kemudian mitigasinya sih. Aku pikir kalau misalnya keputusan yang aku ambil membuat aku susah atau menderita, aku akan selalu bisa pulang gitu. Nah itu nomor satu. Kemudian yang paling bikin galau sebenarnya adalah aku cinta banget sama tempat kerja aku yang sebelumnya gitu. Udah seperti kantor, sudah seperti rumah, orang-orang sudah seperti keluarga gitu. Tapi kemudian dari pembicaraan dalam dengan mentor yang lain itu kemudian menemukan finding bahwa ya kalau misalnya pada saat pertama kerja di situ adalah susah banget copingnya, kemudian Indian merasa seperti rumah dan seperti keluarga, kenapa nggak coba ke tempat lain juga, jadi akan punya dua keluarga dan punya dua rumah gitu kan. Itu adalah pemikiran yang lain, iya, melihat dari sisi positifnya kalau bisa survive sebelumnya dan kemudian, dan itu bahkan bukan survive karena buat aku heaven banget, kenapa enggak dengan di tempat lain, pasti bisa juga gitu. Jadi again challenging pasti, tersiksa pasti, tapi punya orang di ujung lain yang kita bisa ngobrol, yang kita tahu punya support gitu. Lebih ke situ sih. Kalau cerita detail bagaimana pertama di sini, tentang duitnya, tentang bahasanya completely different, kemudian huruf yang dipakai mereka juga kan mereka punya huruf sendiri gitu. Nah Ren, tenang dulu. Nih kita akan bahas di sesi setelah break sedikit ya. Alright. Jadi pengalaman kamu pada saat proses adaptasi mungkin juga hal yang menarik lagi, yang mungkin yang pengen dengerin, yang lagi dengerin podcast ini juga pengen tahu bagaimana seorang gadis dari Cilacap yang bersekolah di kota pelajar di Jogja dan berusaha untuk mendapatkan rezeki di Jakarta dan akhirnya menentukan dengan konteks menemukan jati dirinya, untuk mengenali jati dirinya selama 9-10 tahun tadi, membuat sebuah keputusan besar untuk berada di luar Indonesia. Oke, kita akan balik lagi setelah yang ini. Nah, sekarang kita balik lagi sama Reni Agustin. Right. Nah, tadi kita offline sempat ngobrolin tentang Here to One to the Crazy One ya.
Here's to the crazy one. Here's to the crazy one. Nah, kalau kamu nggak ketemu orang-orang gila, orang-orang yang think difference, maka apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Hambar. Hambar. Ya, I mean, aku tadi sempat bilang juga bahwa aku Bukan orang yang crazy. beruntung gitu ya. I'm not crazy karena aku merasa aku tidak crazy. Bayangkan besar di keluarga yang sangat Jawa gitu. Jalan sudah di-pave beautifully, kamu nggak akan susah, udah dipilihin semua pilihannya. Aku selalu merasa aku mediocre, bukan yang outstanding. Punya isu dengan confident ya, karena even di Kabupaten Cilacap pun aku dari desa, jadi setiap kompetisi pun aku tidak pernah punya kepercayaan diri bahwa aku menang gitu ya. Meskipun waktu SD lumayan aktif ya, pramuka lah, dokter kecil lah, anyway. Nah tapi kembali ke momen dimana aku MT tadi bertemu dengan banyak mentor, mereka ini adalah orang-orang yang crazy gitu, they are rebels, they think different. Yang aku juga nggak tahu apa yang mereka lihat saat melihat balik ke masa itu, merasa beruntung karena mereka melihat sesuatu di aku yang aku sendiri nggak melihat. Jadi buat orang-orang yang saat ini yang lagi dengerin ya, merasa kalian mediocre, biasa-biasa aja, tidak, kalian itu spesial. Tunggulah bertemu dengan orang-orang yang crazy, yang bisa melihat potensinya. Dalam kasus ini potensi aku gitu. Aku aja nggak percaya sama diriku, kok orang lain percaya ya gitu. Mereka tuh gila. Mereka tuh gila banget. Prosesnya banyak. Ada yang gila baiknya gitu. Ada yang gila saat itu aku merasa gila jahatnya. Bahkan ada satu orang yang ngelihat aku pengen melihat sisi monster darimu. Itu kurang gila. Pasti orang pengen menghidupkan sisi monster orang lain. Tapi in the end itu ternyata adalah hal yang memang benar untuk dilakukan. Not a nice thing to do, but the kind thing to do untuk kebaikan aku. Karena dengan memunculkan sisi monsternya aku tidak lagi menjadi orang yang sangat akomodatif. Gitu. Jadi bisa melihat diri sebagai equal dengan orang lain, tidak lagi inferior. Tapi kan gitu. Mungkin buat teman ataupun keluargamu, kamu adalah the crazy one karena kamu seharusnya ada di Cilacap, harusnya kamu jadi ASN, tapi kamu memilih untuk ke Jogja, kamu memilih untuk ke Jakarta, dan kamu akhirnya memilih untuk ke Kamboja. It's so crazy. See, that's how crazy you are. I didn't even think about that. Ya kan? I didn't even think about that. Yes, true. Ya, benar. Jadi kamu merasa bahwa kamu tidak crazy, but in fact sebenarnya you are crazy. Gimana mungkin seorang gadis di Cilacap, kalau mamanya orang Cilacap kan nggak semua orang dengar Cilacap, ingat ya, nggak semua orang dengar Cilacap. Kalau ke Pangandaran orang mungkin lebih tahu Nusa Kambangan. Tapi Nusa Kambangan berapa deket dari Cilacap, dan kenapa ada Nusa Kambangan? Karena itu outskirt dari sebuah keramaian gitu. Dan seorang gadis gitu, gadis kecil yang dari Cilacap, ya dia berani untuk melangkahkan kakinya menuju ke Kamboja yang totally different dari environment-nya dia. It's a crazy. True that. Ya, benar. Oke, kalau dilihat dari sisi sudut pandang orang lain, mungkin ya I'm the crazy one yang memilih jalan tidak sama dengan sebagian besar orang di keluarga aku, for instance. Oke. Ya. Nah, sekarang bicara lagi tentang kehidupan kamu di Kamboja. Bagaimana kamu pertama kali datang, bagaimana kamu beradaptasi untuk orang yang melihat perlu secure dalam kehidupannya, perlu sesuatu yang pasti. Iya. Sehingga kamu melakukan beberapa kegiatan ataupun aksi yang mungkin juga think different gitu. Ya. Oke. Aku kebutuhan bersosialisasi relatif tinggi, yang tiap hari harus ngomong atau ketemu sama orang. Jadi memang pertama kali di sini, kebetulan ada satu teman yang sudah pindah ke sini dulu gitu, kerja di perusahaan yang sama. Maka coping mekanismenya aku saat itu adalah aku tinggal di gedung yang sama dengan mereka tinggal, supaya nyaman. At least ada
Ada udahlah mengkaitkan cantolan betul kait sih pikirannya sama. Jadi adalah nyantol itulah si udah nyantol lah 1 jari gitu. Um, aku ingat banget saat itu aku nyampe sini hari Kamis, nyampe di Phnom Penh hari Kamis dan first thing to do adalah cari event sosial community di hari weekend, on the weekend, right? Hari Sabtu adalah hari pertama kali ke pasar. Pasar adalah tempat yang sangat bagus untuk bisa mengenal orang, melihat bagaimana hidup mereka. Dan hari Minggu kebetulan di Phnom Penh ada Couchsurfing community. Kalau ada yang belum pernah dengar Couchsurfing, itu adalah platform untuk travelers. Nah, mereka punya kelas bahasa Kambodia disebutnya tulisannya Khmer, tapi di pronounce-nya Khmer. Ada Khmer Study Group, free Khmer Study Group, jadi orang lokalnya datang untuk volunteer ngajar, sementara expat traveler datang untuk belajar bahasa Khmer. There goes kelas Khmer pertama aku. Dan kebetulan karena nggak kebetulan ya, orang-orang yang ada di satu komunitas pasti ada kesamaannya kan, dan bertemulah dengan orang-orang yang warnanya sama, vibe-nya sama, value-nya sama gitu. Aku duduk di kelas beginner waktu itu karena baru banget datang, nggak tahu bahasa sama sekali, dan satu grup sama satu dari Filipina. Kita datang di hari yang sama, dia hari Rabu malam, aku hari Kamis gitu. Jadi minggu yang sama. Satu dari India, dia sudah beberapa bulan sebelumnya di sini dia ngajar high school, ngajar fisika high school, cool banget. Kemudian satu dari Jerman, dia ke Kambodia untuk nulis tesis tentang bagaimana hutan di Kambodia, karena di sini isu lain, ini bahasan lain ya. Satu dari UK untuk internship selama 3 bulan, dan satunya lagi dari Australia. Dia di sini kerja di NGO untuk ada edukasi dan kesehatan, dan mostly ke anak-anak. Jadi teman-teman di kelas kelas Khmer beginner aku ini kemudian menjadi grup pertama aku. Somehow kita sama-sama baru di sini, sama-sama alone dan lonely. Alone dan lonely. Saat itu masih merasa lonely ya. Saya single, ya masih bisa single but wonderful. Ya. Saat ini belum berkeluarga sih. Oke, keluarganya di mana-mana. Benar. Ui. Cilacap. Belong anywhere. Home is everywhere. Oke. Ya, karena kayak alone dan lonely adalah 2 hal yang berbeda, tapi saat itu itulah yang menyatukan kami gitu. Kebetulan juga si temen yang di grup ini yang sekarang saat look back lagi diverse banget ya, nggak ada yang dari negara yang sama. Mostly punya intensi yang sama walaupun di bidang yang berbeda-beda ya. Maksudnya kayak aku intensinya kan memang people empowerment, pengen ikutan ngedevelop orang walaupun di korporasi. Ada yang ngajar jadi guru, kemudian ada yang di NGO, ada yang volunteer ngajar bahasa Inggris. Kita punya ada satu benang merah yang menghubungkan kita selain alone dan loneliness ternyata. Dan ya itu punya niatan baik yang sama, niatan baik, sok-sokan banget ya. Sok-sokan banget jadi orang baik. Anyway, jadi kerasa memang vibe-nya sama. Maka saat itu adalah selalu looking forward hari Minggu di mana bertemu dengan mereka. Kebetulan teman yang India ini pinter masak, dan teman yang Jerman yang lagi nulis thesis waktu itu, dia sangat activator. Jadi dia driver banget di grupnya kami. Kita punya grup chat gitu, dan dia
si cewek yang Jerman ini selalu menginisiasi, ayo kita ini, ayo kita itu gitu. Dan itu menjadi rutinitas kami, masak bersama saat lunch, kemudian sorenya datang ke kelas bersama-sama. There goes, punya keikatan, connection gitu, connectivity dengan orang itu ternyata sangat penting saat kita pass through hal yang baru. Saat itu tidak terasa berat sama sekali. Dan aku merasa berat berarti hanya dalam hitungan beberapa hari doang, karena hari Minggu langsung ketemu sama mereka. Hari ketiga kemudian. Kamu kan bicara connectivity ya? Ya, connectivity, connections to people. Jadi kalau sebenarnya kalau kita reflecting lagi, bahwa sebenarnya kita sudah diminta, kalau kita baca sebagai misalnya sebagai Muslim, kita sudah tahu bahwa di Quran sudah disampaikan bahwa kita harus connecting to people, bertemulah. Right. Hablum minanas, dan berbuat baiklah kepada sesama. Dan berinteraksilah dengan berbagai macam orang sehingga kamu bisa mengenal dan belajar darinya. Jadi ini adalah sesuatu yang sedang Reni amalkan dalam kehidupan Reni selama di dunia ya. Betul. Well, ya unconsciously benar ya. Oh, itu bukan unconsciously tapi is being written. Jadi mungkin is already written, dan bagaimana kita menerjemahkan surah yang ada di Quran dalam kehidupan hari-hari. Betul. Dan kamu mentranslasikan tadi adalah dengan berkoneksi, dengan berinteraksi, sehingga kamu kenal berbagai macam cara pikir orang ya. Betul. Kok backgroundnya berbeda-beda banget, tujuannya walaupun niatannya sama, tapi tujuan kesininya, aktivitas yang dilakukan itu kan sangat berbeda. Dan tiap orang punya pola pikir masing-masing gitu. Itu over time membuka pikiran aku atas hal-hal baru yang sebelumnya aku nggak tahu, tapi kemudian aku jadi aku tahu. Akhirnya membentuk sebuah mindset, mindset dari seorang Reni, bagaimana melihat problem, bagaimana melihat permasalahan dan bagaimana melihat banyak hal dan bereaksi terhadap aksi-aksi yang terjadi ya. Betul. Dan nggak hanya looking outward ya, bahkan inward pun demikian gitu. Cara pandang aku tentang diriku, cara pandang aku tentang keluarga aku itu melalui interaksi dengan mereka, mendapatkan pola-pola pikir yang baru, mendapatkan perspektif baru pun berubah. Even better. Okay. Gitu. Such better. Jadi kalau mau bilang ini Reni bertumbuh nggak ya dari 15 tahun yang lalu baru lulus kuliah to now? How do you rate yourself? How do you see yourself? I can see like kalau karena yang aku lihat adalah dari pola pikir aku ya, itu nggak completely, beberapa value masih dipegang sama gitu. Cuman broaden the perspective. Karena ternyata ada hal-hal yang sebelumnya aku bahkan nggak tahu, kalau aku nggak tahu. If that make sense? Aku nggak tahu pakai itu make sense. Kalau aku nggak tahu. Kamu udah pasti nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Untuk itu kamu harus menemukan ya kan? Kalau bayangkan gelas gitu, dulunya adalah gelas yang sloky itu, aku ngerasa udah konten gitu, aku udah tahu lah ya. Tapi ternyata kemudian ada hal yang baru lagi dan itu nggak luber. Ternyata gelasnya juga tambah gede gitu. I don't know if that makes sense. Jadi kalau boleh bilang kamu sekarang tumbuh. Yes. Ya, kalau boleh dibilang aku growing dan more content. Beberapa keresahanmu terjawab. Atau keresahan diri atau ketidakpuasan itu terjawab sekarang ini, dan tahu bagaimana untuk coping dengan itu. Jadi kalau growing. Ini kalau di summary nih, boleh nggak kalau di summary ini sedikit boleh. Kamu berarti sekarang growing not in pain tapi with pain. With pain. Iya kan? Kalau growing tanpa pain is not growing. Right. Ya, pain kamu mungkin ya di stretching itu pasti pain kan? Yeah. Pasti. Kayaknya sih ya tiap proses itu aku merasakan pain. Tapi kalau ngomonginnya sekarang gitu, ngelihat ke masa itu, kok kayaknya mudah-mudah aja ya gitu. Oke.
Jadi Aku cenderung amnesia selektif, pengennya dilupakan, tapi but yes. Oke, jadi True. mindset kamu change, personality kamu growing, capability kamu growing dalam melihat berbagai macam hal. But now when you look back Yeah. into the past, it's It's very totally worth easy. it. It's totally Very worth it, easy. easy kan. Easy. Tapi pada saat kamu Easy. lagi menjalani what you feels like apa ya, berat banget gitu loh. Apa sih ini gitu? Frustrated. Ya. Merasa intimidated juga mungkin. Intimidate. True. Intimidated. Frustrated, it's been intimidated ya semua. Yeah, but now you earn what you sudah menuai. Kamu mendapatkan yang sudah seharusnya kamu dapatkan. True. Okay. It's very fruitful discussion dan Ren, insightful atas sebuah perjalanan manusia yang namanya Reni Agustin. Terima kasih loh. Dengan obrolan ini pun aku jadi tahu hal-hal yang aku tidak tahu sebelumnya kan. Aku nggak tahu kalau that I'm crazy. You're crazy. dan ini yang aku suka sekarang, Big Talks, ngomongin semakin kita skipping basa-basi sama orang, langsung ngomongin hal-hal yang begini, itu kita semakin tahu diri sendiri. Ada hal-hal yang kita sebelumnya nggak tahu tentang diri sendiri, dan dari sudut pandang orang lain atau dari pengalaman orang lain, kemudian kita bisa merefleksikan dengan diri kita sendiri. Dan tada! Kalau tadi dibilang bahwa aku mendapatkan apa yang seharusnya aku dapatkan, aku in a way iya, tapi at the same time kalau prosesnya begini terus, aku masih akan ada hal-hal lain yang aku dapatkan di masa depan. Okay. So never stop. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah nyerah sama status quo. Leverage, broaden your mindset. So it creates the growth in you. True. Cakep. Well said. Wow. Senang banget bisa ngobrol sama Reni hari ini di podcast. Aku senang banget. Dan ini podcastnya namanya Catatan Pinggir. Kalau Reni belum tahu. Catatan pinggir karena catatan di tengah sudah terlalu banyak. Jadi kadang-kadang catatan pinggir yang tidak pernah terlihat menjadi terlihat, dan itu adalah bagian yang penting untuk mendukung catatan yang di tengah. Wah, aku suka banget namanya catatan pinggir. Dan terima kasih Reni atas insightful-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas inspirasinya. Banyak yang akan bisa mendapatkan insight dari pembicaraan ini atau podcast ini. Dan kalau mau ngikutin kontak Reni itu enaknya kemana ya, Ren? Boleh nggak sih ada orang yang pengen nge-follow Reni gitu? Boleh dong, Instagram. Ada Instagram. Aku karena agak banyak susah ya? keluarga di mana-mana gitu ya. Lumayan aktif di story tapi nggak banyak posting, tapi di story aktif. Kan menurut aku dengan posting story orang tahu apa yang aku lakukan dan mereka baik-baik saja ya. Ada Instagram Nireni tapi E-nya pakai angka 3. Jadi huruf N I R 3 N I. Perfect. Terima kasih Reni. Boleh dilihat-lihat. Boleh dilihat-lihat dan nge-follow Reni. Dan kalau mau DM silahkan. Kalau mau tempat nginep gratis juga boleh ya Ren ya. Silahkan, setelah pandemi ini selesai ya. Iya, setelah epidemik ini selesai. Oke. Ya. Terima kasih Reni, sampai ketemu. Terima kasih Sukses selalu buat Reni ya. Oke, bye. Thank you, bye.